Sementara itu, saat Byonggi meminta informasi tentang permainan selanjutnya, para staf justru mengatakan bahwa frontman belum memberitahukan mereka tentang hal itu. Byonggi yang merasa tertipu oleh teman-temannya pun mencoba memojokkan salah satu dari mereka, tetapi karena staf itu berusaha menyerang Byonggi, ia pun terpaksa membunuhnya dan berusaha kabur dari sana. Saat ia memasuki ruangan taman bermain, salah satu staf mencoba menenangkan Byonggi dan menjelaskan bahwa ia tak berniat untuk membunuhnya. Tetapi tak lama setelah itu, tiba-tiba frontman datang dan langsung menembak staf tersebut, sambil mengatakan bahwa ia tak peduli jika mereka menjual atau bahkan memakan para mayat itu, tetapi ia akan sangat marah ketika seseorang telah mencurangi permainan tersebut. Karena permainan itu dibuat agar para pemain bisa bersaing dengan adil dalam kondisi yang sama, dan pada akhirnya ia pun membunuh mereka berdua. Setelah frontman menemukan mayat staf yang telah ditembak oleh Jeonwoo, ia pun menyuruh para staf lainnya untuk segera mencari keberadaan Jeonwoo, karena ia sadar bahwa orang yang telah menembak staf tersebut merupakan seorang detektif. Di sisi lain, saat Jeonwoo berhasil memasuki ruangan tempat frontman berada, ia segera mencari daftar para pemain yang ada di sana, hingga akhirnya ia menemukan sebuah brankas yang menunjukkan bahwa kakaknya juga ikut dalam permainan tersebut. Setelah kejadian itu, para pemain pun diperiksa satu persatu, tetapi karena tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari mereka, frontman akhirnya menyuruh para staf untuk melaksanakan permainan yang keempat. Sebelum melakukan permainan, frontman sempat meminta maaf pada seluruh pemain, karena sebelumnya terdapat seorang pemain dan beberapa staf yang berbuat curang, sehingga ia berjanji untuk memeriksa seluruh stafnya agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Lalu sebelum permainan dimulai, para pemain disuruh untuk mencari pasangan karena permainan selanjutnya akan dimainkan secara berpasang-pasangan. Hal itu membuat sedikit keributan di antara kelompok Ki-hun karena tampaknya para pria yang ada di sana tak ingin berkelompok dengan wanita dan orang tua yang mereka anggap sebagai orang lemah. Saat Ki-hun hendak membuat tim dengan Sang-woo, ternyata Sang-woo telah mengajak Ali sehingga ia pun memutuskan untuk mencari pemain lain. Kakek Il-nam yang menyadari bahwa Ki-hun tak mau bermain dengannya pun akhirnya memberikan jaket miliknya pada Ki-hun, karena sebelumnya Ki-hun telah berbaik hati memberikan jaketnya untuk menutupi celananya. Tak lama setelah itu, seorang pemain mencoba mengajak Ki-hun untuk bermain bersamanya, tetapi saat Ki-hun sadar bahwa saat ini hanya tersisa 39 pemain, ia pun memutuskan untuk bermain dengan kakek Il-nam agar ia tak tereliminasi karena tak mendapatkan pasangan. Sementara itu, saat Sae-byeok tak bisa menemukan pasangan bermain, tiba-tiba pemain nomor 240 yang bernama Jeong mengajaknya untuk bermain bersama karena mereka sama-sama tak mendapatkan pasangan. Ia berjanji akan melakukan apapun untuk membantu Sae-byeok agar mereka bisa memenangkan permainan itu. Lalu saat waktunya habis, mereka disuruh untuk masuk ke dalam ruangan permainan, namun karena Mireong tak mendapatkan pasangan, para staf pun akhirnya membawa Mireong pergi menuju ke suatu tempat. Kemudian para staf membawa para pemain melewati gang-gang kecil seperti yang ada di perumahan, dan setelah mereka sampai, para staf menyuruh mereka semua untuk mengambil kantung yang berisi 10 buah kelereng. Awalnya Ki-hun dan kakek Il-nam sangat senang karena mereka mengira bahwa mereka harus mengambil kelereng yang dimiliki oleh tim lain, tetapi ternyata kelereng yang harus diambil bukanlah kelereng milik tim lain, melainkan mereka harus mengambil kelereng yang dimiliki oleh pasangan mereka. Mereka diberikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan permainan tersebut tanpa harus menggunakan kekerasan. Beberapa di antara mereka mulai melakukan permainan sambil mempertaruhkan kelereng mereka masing-masing, tetapi Ki-hun justru sangat kebingungan karena saat ini kakek Il-nam tiba-tiba mengalami demensia yang menyebabkan dirinya hilang ingatan.
Ki-hun berusaha mengajak kakek Ilnam untuk bermain kelereng, tetapi karena kakek Ilnam tak mau bermain dengan Ki-hun, ia pun terpaksa membentaknya hingga akhirnya kakek Ilnam mau bermain bersamanya. Di sisi lain, Ji-yeong meminta Sae-byeok untuk menyelesaikan permainan tersebut hanya dalam satu kali putaran dengan mempertaruhkan seluruh kelereng mereka. Tetapi karena waktunya masih banyak, Ji-yeong meminta Sae-byeok mengobrol tentang suatu yang tak bisa mereka ceritakan pada orang lain. Mereka tak perlu merasa malu atau takut rahasia mereka terbongkar, karena di permainan ini salah satu dari mereka akan mati. Mereka berdua akhirnya saling menceritakan rahasia mereka masing-masing, dan saat Ji-yeong mengetahui bahwa selama ini Sae-byeok tak pernah bersenang-senang, ia pun berjanji akan mengajak Sae-byeok untuk bersenang-senang bersama, tetapi tampaknya hal itu tak akan pernah bisa terwujud. Setelah mengobrol layaknya seorang sahabat, mereka berdua akhirnya melakukan sebuah permainan, yaitu siapapun yang bisa melemparkan kelereng paling dekat dengan tembok, maka dialah pemenangnya. Lalu setelah Sae-byeok melemparkan kelereng miliknya, Ji-yeong justru sengaja mengalah dan hanya menjatuhkan kelereng tersebut. Hal itu membuat Sae-byeok sangat marah karena ia tak ingin menang dengan cara seperti itu. Namun Ji-yeong mengatakan bahwa alasan dia mengalah karena ia tak memiliki tujuan untuk hidup, sementara Sae-byeok memiliki ibu dan seorang adik yang masih membutuhkan dirinya. Sebelum ia ditembak mati, Ji-yeong sempat berterima kasih pada Sae-byeok karena ia mau bermain dengannya dan menceritakan seluruh rahasia yang ia miliki. Sementara itu, saat Sang Woo hampir kalah, ia malah menuduh Ali telah membohonginya. Namun karena Ali selalu bermain jujur dalam setiap permainan, ia pun meminta Ali untuk mencari cara lain agar mereka berdua bisa memenangkan permainan tersebut. Ia mengajak Ali untuk menantang pemain lain dengan mempertaruhkan ke-20 kelereng mereka. Tetapi saat Ali tidak sadar, ia justru mengganti kantung kelereng milik Ali dan pada akhirnya ia pun menyerahkan seluruh kelereng yang ada di dalam kantung tersebut pada si staf. Di sisi lain, saat Ki-hun hampir kalah, ia pun terpaksa membohongi kakek Ilnam yang sudah pikun hingga ia hanya memiliki sisa satu kelereng. Kakek Ilnam kemudian meminta Ki-hun untuk bermain dengan mempertaruhkan seluruh kelereng mereka, yang mana hal itu membuat Ki-hun sangat marah karena itu tidaklah adil. Tetapi setelah kakek Ilnam mengatakan bahwa ia tidak pikun, Ki-hun pun merasa sangat bersalah karena sebelumnya ia telah membohongi kakek Ilnam. Meski begitu, kakek Ilnam akhirnya memberikan sisa satu kelereng miliknya dan berterima kasih pada Ki-hun karena selama ini ia mau bermain dengan dirinya yang sudah tua dan tak bisa melakukan apa-apa.